Oke, kita lanjut untuk nomor 6 ya. Nah, nomor 6 di sini dia bentuknya soal cerita ya. Jadi dalam sebuah riset tentang peningkatan penggunaan data internet di perangkat seluler, pertumbuhan penggunaan data dalam gigabyte dapat dimodelkan oleh fungsi fx. Jadi fungsinya itu ini ya, fx sama dengan 100x kuadrat plus 200x per 4x kuadrat plus 100 dengan x waktu dalam bulan. Jika tren peningkatan waktu yang dihasilkan oleh fungsi fx terus berlanjut, nah kata terus berlanjut ini menandakan kalau x-nya itu mendekati tak hingga ya. Kemudian ditanyakan perkiraan penggunaan data saat waktu mendekati tak hingga. Berarti di sini soal cerita ini kita bisa ubah jadi limit x mendekati tak hingga, kemudian fx. Nah, berarti limit x mendekati tak hingga, fx-nya tadi apa? 100x kuadrat plus 200x per 4x kuadrat plus 100. Nah, ingat tadi ketika kita mau nyelesain limit tak hingga, berarti kita harus perhatiin pangkatnya ya. Kita perhatiin pangkatnya. Nah, di sini ternyata pangkat tertingginya 2 untuk pembilangnya, untuk penyebutnya juga 2. Karena pangkatnya sama, berarti nilai limitnya langsung aja diambil 100 per 4. Berapa 100 per 4? 25. Jadi perkiraan datanya itu adalah 25 GB ya. Ini untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7 ini kita udah masuk ke limit fungsi trigonometri ya. Nah, untuk limit fungsi trigonometri ya, cara menyelesaikannya itu bisa begini. Ketutup. Oke. Kita perhatiin dulu nih. Oh, ternyata di sini ada cos kuadrat x. Kan kalau di limit fungsi trigonometri itu kalau ketemu cos harus diubah ya. Jadi ketika kalian ketemu cos kuadrat x itu bisa diubah menjadi 1 min. Oke, gini dulu lah. Dari identitas trigonometri dulu. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Dari sini kita bisa dapat kalau cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Berarti yang ini tadi bisa kita ubah jadi limit. Oke, bisa kita ubah jadi gini ya. Jadi limit x mendekati pi per 2, cos kuadratnya ini tadi kita ubah jadi ini. Jadi 1 min sin kuadrat x per 1 min sin x. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk 1 min sin kuadrat x itu sebenarnya bentuk dari a kuadrat min b kuadrat. Dimana a kuadrat min b kuadrat tuh bisa dijabarin jadi a min b, a plus b ya. Karena 1 ini kan sama aja dengan 1 kuadrat. Berarti jadinya limit x mendekati pi per 2, 1 min sin x, kemudian 1 plus sin x per ya 1 min sin x. Kalau sudah ini boleh disederhanakan ya. Sehingga sisanya tinggal limit x mendekati pi per 2 1 plus sin x. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita ganti nilai x-nya. Berarti 1 plus sin pi per 2 atau 1 plus sin pi per 2 itu berapa? 90 ya. Pi per 2 ini kan sama aja kayak 90. Berarti sin 90 itu 1. Berarti 1 tambah 1 2. Ya, inilah untuk nomor 7. Lanjut nomor 8. Oke. Nomor 8 ini kan sebenarnya kalau limit trigonometri itu kan harus x mendekati 0 ya. Tapi nggak masalah kalau kayak gini karena nanti bisa kita ubah dia ya. Oke. Oke, kita perhatiin. Jadi di sini
Kita tulisin limit X mendekati 3. X kuadrat min 9 ini bisa kita ubah jadi, ingat ini kan bisa jadi X kuadrat min 3 kuadrat. Lagi-lagi bentuk A kuadrat min B kuadrat bisa diubah jadi A min B, A plus B. Berarti ini bisa jadi A min 3, A plus 3. Ya, nah berarti sekarang ini jadi X min 3, X plus 3 per sin X min 3. Nah ingat ada sifat ya. Jadi ada sifat kayak gini. Kalau kita punya limit X mendekati 0 untuk X per sin X, atau limit X mendekati 0 untuk sin X per X, itu nilainya adalah 1. Nah, ini sifatnya limit fungsi trigonometri ya. Berarti ya, ini itu bisa kita anggap jadi 1 nilainya. Nah, berarti sisanya tinggal limit X mendekati 3, X plus 3. Ya udah tinggal substitusi. Berarti 3 tambah 3, 6. Selesai. Intinya kalau di limit fungsi trigonometri, kalau ketemu sin atau tan, itu bisa langsung kalian kerjain pakai sifat-sifat. Tapi kalau dia ketemunya cos, itu harus diubah dulu. Nah, ngubahnya itu tergantung apakah dia ngubahnya pakai sudut rangkap atau identitas, ya. Kita coba nomor 9. Nah, sama nih kayak nomor 9 nih. Nomor 9 nih kan udah langsung sin sama tan ya. Jadi sebenarnya boleh aja langsung dikerjakan kayak gini. Jadi limit X mendekati 0, tan kuadrat 2/3 X tuh boleh kalian buat kayak gini. Tan 2/3 X kali tan 2/3 X. Itu kan maknanya dari tanda kuadrat ini. Nah ini juga sama. Atau gini aja, karena ini dia sudah sama-sama, nanti aja dah, nggak apa-apa. Gini aja dah dulu. Ini berarti sin 6x sin 6x. Nah ini kan dia ibaratnya kayak udah sepasang gitu ya. Nah kalau udah sepasang berarti kalian boleh tinggal ngambil koefisiennya saja. Berarti ini boleh langsung 2/3 kali 2/3 per 6 kali 6. Atau ini 4/9, karena 2/3 kali 2/3 ini kan jadinya 36/1 ya, atau 1/36. Nah ini boleh dicoret nih jadi 9, berarti jadi 1/81. Atau ya, atau cara kedua, aduh kok miringnya, atau cara kedua gini aja, ini kan udah sama-sama kuadrat. Ini sama-sama kuadrat. Berarti langsung aja ngambil kayak 2/3 kuadrat. Jadi nilai limitnya ya per 2/3 kuadrat per 6 kuadrat. Ya kenapa dikuadratin? Karena di sini sinnya sama tannya itu kuadrat. Berarti jadinya 4/9 per 36. Atau 4/9, ini kan 36/1, berarti kok lari dia nih. Oke, atau dijadiin 1/36. Ini boleh dicoret, ini jadi 9, berarti jadi 1/9 kali 9 81. Sama aja ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Nah ini masalahnya ada cos. Berarti cos ini harus kita apakan? Kita ubah ya. Jadi kalian harus ingat nih kalau cos tuh bisanya diubah jadi apa aja. Di sini cos 2x ya. Cos 2x itu bisa diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x, atau bisa diubah 2 cos kuadrat x min salah deng. Oh ya benar. 2 cos kuadrat x min 1 ya. Atau bisa juga diubah jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, yang paling cocok dengan bentuk yang ini itu adalah yang ini. Ya.
Berarti sekarang kita ubah dia. Jadi limit X mendekati 3pi per 2. Cos 2X nya ini kita ubah jadi cos kuadrat X sesuai dengan ini tadi ya. Yang ini ya. Nah, kita ubah dengan ini. Oke. Nah, berarti cos kuadrat X min sin kuadrat X per ya cos X min sin X. Lagi-lagi ini tuh bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Berarti bisa diubah jadi A min B, A plus B. Oke, maaf ya, agak pilak nih. Berarti ini limit X mendekati 3pi per 2. Berarti ini jadi berapa? Jadi cos X min sin X. Ini jadi cos X plus sin X. Per ya cos X min sin X. Ternyata ada yang sama nih. Nah, ini boleh dicoret, boleh disederhanain. Berarti jadinya sisanya limit X mendekati 3pi per 2 cos X plus sin X. Tinggal substitusi, berarti jadinya cos 3pi per 2 plus sin 3pi per 2. 3pi per 2 itu kan sama aja kayak 270 ya. Jadi ini atau kalau yang bingung kenapa sih bisa jadi 270 gini. Jadi kalau di dalam trigonometri pi itu adalah 180 derajat. Berarti kalau kita punya 3 per 2 pi itu bisa jadi 3 per 2 kali 180. Ya boleh lihat 90. 3 kali 90 270. Sekarang kalian cari cos 270 itu berapa nilainya? Oke, cos 270 itu nilainya 0. Terus sin 270 tuh min 1 kalau nggak salah. Ya. Kalau sudah berarti 0 tambah min 1 ya, min 1 hasilnya. Ya, jadi ini pembahasan untuk nomor 10 ya. Jadi untuk nomor 11 dan 15 ditunggu di video berikutnya. Terima kasih.